Sami Allahu liman hamidah. Memang mantapnya lah telepon ibu depannya. Di mana lah dia beli ya? Aku nak beli lah ke sana kaget. Tuh hari raya sembahyang tarawih, dah ada nengoknya, dah ada muncul-muncul. Astagfirullahaladzim. Hari raya, dah. Hari raya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, padahal hari raya itu adalah untuk orang yang memang menjalankan ibadah puasa. Dialah yang disebut dengan kembali kepada fitrah. Karena namanya hari raya Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri artinya suci. Orang yang kembali kepada kesucian, suci. Karena kita nih Bapak Ibu, waktu lahir ke dunia ini kita dalam keadaan suci, tidak ada dosa. Dalam hadis Nabi disebutkan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah lahir seorang anak, seorang bayi, melainkan dia dalam keadaan suci, bersih, tidak ada noda dan dosa. Wah, itu. Jadi bayi itu lahir suci, bersih. Nengokkan dia itu bersih, Bu, Pak, tidak ada dosa. Dipegang enak, dicium enak. Walaupun tidak pakai bedak, kita cium enak. Tuh nengokkan dia tidak ada dosa. Coba nyai di belakang tuh cium, nggak ada bau sirih. Iya, apalagi datuk-atuk dia cium atuk-atuk tuh bau rokok be ya. Bukan atuk sini, bukan satu sana. Iya, itu nandakan bahwa kita ini lah banyak dosa. Betul tidak? Benar kata Nabi. Nabi nyebutkan kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam punya dosa, maka sebaik-baik orang yang punya dosa dia segera bertobat kepada Allah. Nah, kita nih semenjak lahir bersih, tapi karena dari anak-anak, remaja, dewasa, lalu menjadi orang tua, lalu menjadi kakek nenek, disitulah kita bergaul, bermasyarakat, muncullah segala macam dosa. Akhirnya kita banyak dosa. Maka Allah sayang kepada kita, ibu-ibu, bapak-bapak. Allah sayang dengan kita. Allah berikan 1 bulan promosi. 1 bulan ya promo besar-besaran. Bulan Ramadan, bulan pengampunan akan dosa-dosa kita. Sehingga kita balik seperti semula, namanya Idul Fitri, kembali kepada kesucian kita. Sebagaimana hadis Nabi menyebutkan, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa bersungguh-sungguh, kemudian sholat tarawih bersungguh-sungguh dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu, maka dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan dosanya sudah bersih. Kayaumi waladathu ummuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Itu kata Nabi. Berarti orang yang sudah puasa kemudian berhari raya, dia sudah bersih kembali. Dialah yang disebut kembali kepada fitrah, dan dialah yang berhak merayakan hari raya Idul Fitri.
Bukan nanda ada puasa tu. Nanda ada puasa tu dan nanda ada sembahyang tarawih tu melok menang deh tu. Betul tak? Wah, yang lebih gagah pula tampilannya daripada yang puasa kan? Itu kan ada. Sudah kembali kepada fitrah. Artinya ibu-ibu, kita sudah berhari raya, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Tapi ada lagi yang perlu menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Dosa kepada Allah sudah Allah ampuni, sudah Allah bakar dengan ibadah puasa kita, dengan solat tarawih kita, dengan sedekah kita. Itu dosa kepada Allah. Tapi dosa kepada sesama hamba Allah, dosa kepada manusia, dosa kepada ibu kita, dosa kepada ayah kita, adik kita, kakak kita, tetangga kita, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meminta dan memberi maaf kepada orang yang bersangkutan. Berarti belum selesai kita Bapak Ibu. Makanya kita pada hari raya itu dianjurkan untuk bersilaturahim, berziarah ke rumah karib kerabat, tetangga dekat, tetangga jauh, terutama minta maaflah kepada orang-orang yang mungkin barangkali sangkut paut dengan kita, salah ucap, salah makan. Kita datang ke rumahnya. Nah, orang tua kita dulu mengajarkan kalau hari raya Idul Fitri, hari pertama itu keluarga yang paling dekat dulu. Mak, ayah, kakak, adik, semuanya kumpul dalam satu keluarga, saling bermaaf-maafan, mengikhlaskan. Hari berikutnya baru berjalan kemana-mana, ya, dari kampung ke kampung, ziarah, bermaaf-maafan. Itu orang tua kita dulu. Tapi sekarang lihat Bapak Ibu, hari raya pertama sudah ke rumah mak ayahnya, sudah selesai, ada yang tidur, ada lagi yang langsung ke Taman Rimba, mengunjungi keluarganya di Taman Rimba. Apa tuh? Monyet, rimau, itu yang dikunjungi, ya minta maaf. Iya, tetangganya sebelah itu tak ada di jalannya. Betul tak tuh? Bapak Ibu hadirin sekalian, maka itu panitia mengadakan acara hari ini. Inilah pentingnya halal bi halal. Di mana halal bihalal itu kita dikumpulkan dalam satu masyarakat desa, RT, mulai dari kalangan pejabat, masyarakat biasa, Bapak Ibu kumpul, kita adakan acara, baca Quran, selawat Nabi, sambutan-sambutan, kemudian ceramah, baru salam-salaman. Apa untungnya ini acara Bapak Ibu? Supaya kita benar-benar bersih. Dosa kepada Allah sudah dilebur dengan amal ibadah puasa, tapi dosa kita sesama manusia belum selesai sebelum kita minta dan memberi maaf. Maka itu bersalam-salamanlah kita dengan niat supaya kita, dosa kita benar-benar bersih. Sebab apa kata Nabi? Min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafiru lahuma qabla ayyatafarraqa, kata Nabi. Tidaklah orang muslim yang satu dengan muslim yang lainnya lalu mereka bertemu berjabat tangan, maka Allah gugurkan dosanya sebelum mereka berpisah. Maka itu hari ini kita mau bermaaf-maafan. Jadi Datuk Kepala Desa tadi sudah minta maaf kepada kita. Kalau selama memimpin desa kita ni mungkin salah cakap,
Mungkin pendengaran bapak ibu mungkin salah, keliru mungkin ya. Nah gitu kan, banyak cakap yang keliru mungkin, nah, salah dengar, ya kan. Nah kesempatan tadi dia sudah minta maaf dengan kita. Kira-kira kita mau memaafkannya bapak ibu? Jangan sampai tidak mau. Kalau tidak mau memaafkan sesama Islam, apa kata Rasulullah? La yadkhulunal jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Apalagi ngajak bebalah, dapat teguran sampai mati. Na'udzubillah min zalik. Ada cerita bu, mau dengar cerita bu? Ada dua orang ada berteguran, tak berteguran nih, diceritakan oleh Nabi sampai hari kiamat di pengadilan Allah masih nuntut, dihadapkanlah dua orang ini di pengadilan Allah. Mereka keduanya tertunduk di hadapan Allah. Lalu orang yang pertama berkata, Tuhan, orang di sebelah saya ni, dia memang rajin semayang, rajin dia puasa, banyak sedekahnya, zakatnya. Tapi sayang Tuhan, orang ini banyak berbuat zalim kepada saya. Dia banyak dosa kepada saya. Oleh karena itu aku minta kepadamu Tuhan, berikan keadilan kepadaku. Kalau dia banyak pahalanya, tolong aku minta pahalanya itu supaya aku bisa masuk surga. Tupak di pengadilan Allah. Oh, apa jawab Tuhan ketika itu? Dia bilang, orang di sampingmu itu bagaimana mungkin aku mengambil pahalanya untuk kuberikan kepadamu, sementara dia sendiri tidak mempunyai pahala apa-apa. Tak punya pahala. Tuh, semayang rajin, puasa rajin, tapi itu tadi niatnya lain. Samalah dengan kita baca Yasin ke rumah-rumah kan. Baca Yasin ke rumah-rumah bukan main, niatnya dari rumah nak baca Yasin. Cuma nanya dengan kawan, di rumah siapa malam ni baca Yasin? Di rumah ibu anu. Apa lokaknya? Oh, nanya apa lokaknya? Nasi minyak. Wah semangat, rame. Nasi minyak. Berzikir semangat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, semangat galau-galau. Kenapa? Nasi minyak. Sedang semangat berzikir, keluar seksi konsumsi bawa nampan, ditutup koran, letak depan tengah-tengah. Rupanya kipas angin itu kencang, niup koran tadi terbuka, rupanya bubur kacang. Ya Allah, tadinya zikirnya semangat bukan main, kenapa? Niatnya nasi minyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita tengok ke bubur kacang itu berubah menjadi la ilaha illallah. Awak ngarap nasi minyak, rupa bubur kacang. Mun aku tahu bubur kacang berhenti, aku datang tadi. Masya Allah. Tuh. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, banyak orang yang ibadah niatnya lain, dia rajin, tapi niatnya lain, maka tidak ada pahala baginya. Tuhan, orang ini rajin ibadah, tapi dia buat zalim kepada saya. Tolong pahala dia itu serah dengan aku. Pahalanya dah ketik. Kalau dia dah ketik pahala Tuhan, aku ni juga banyak dosa Tuhan. Serahkan dosa aku ni kepada dia, dia yang nanggungnya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sayang kepada hamba-hambanya, walaupun hambanya itu banyak dosa. Allah sayang dengan kita.
Apa kata Tuhan? Wahai hamba-hambaku, cobalah lihat ke depan. Yang tadinya Bapak Ibu orang tadi berdua nunduk, disuruh lihat ke depan. Rupanya di depan tuh Masya Allah ada istana yang elok nian, terbuat dari intan permata, dindingnya berkilauan, besar, indah. Istana, ya. Apa kata orang tadi? Ya Tuhan, alangkah eloknya istana depan ni ya Allah. Siapa lah punyanya ini? Wahai Tuhan, apa bisa kami memiliki istana semegah seindah ini Tuhan? Dijawab oleh Tuhan, wahai hambaku, siapapun bisa memiliki istana ini, siapapun bisa masuk istana yang indah ini, asalkan bisa membayar harganya. Ada harganya, ada harganya. Siapakah yang sanggup membayar istana yang megah seindah ini? Apa kata Tuhan? Engkau pun bisa membayar istana seindah ini dalam surga ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Itulah harga istana di dalam surga. Memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang sudah menyakiti kita, kita maafkan dia. Itulah keindahan surga. Lalu apa kata orang tadi? Ya Allah, kalau itu menjadi syarat untuk bisa masuk dalam istana ini, untuk bisa memiliki istana ini, aku ikhlas ya Allah, memaafkan kesalahan orang di samping saya ini. Aku maafkan kesalahannya. Aku pengen masuk dalam surga ini. Kata Tuhan, kalau begitu, peganglah tangan saudara di sampingmu itu. Pegang tangannya, ajaklah masuk sama-sama ke dalam istana itu. Masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam istana sama-sama. Begitulah Bapak Ibu hadirin sekalian, kasih sayang Allah kepada kita. Walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan, dosa kita banyak sekali, tapi Allah Maha Kasih dan Sayang. Asalkan kita mau minta maaf, minta ampun kepada Allah, dan minta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti. Itulah ajaran Islam. Nah, kita nida kebanyakan orang itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan selama bulan Ramadan. Jam 11 lewat. Lewat berapa tuh?